Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Salwa Nur Latifah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya masih membahas materi-materi pada mata kuliah Etika Islam. Teman-teman semua, dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang mahasiswa, organisasi merupakan salah satu wadah penting untuk membentuk rasa tanggung jawab, kerjasama, serta pengembangan diri bagi mahasiswa. Namun, teman-teman semua, dalam praktiknya, organisasi masih sering menimbulkan perpecahan dan masalah akibat kurangnya kesadaran terhadap etika dalam berorganisasi. Lalu, bagaimana pandangan ajaran Islam terhadap etika berorganisasi? Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai etika berorganisasi dalam ajaran Islam. Sebelum masuk kepada etika organisasi itu sendiri, kita harus mengetahui pengertian dari organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu organon, yang berarti alat atau anggota tubuh. Sama halnya seperti kepala, telinga, tangan, kaki, dan lain sebagainya yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain agar dapat bekerja dengan baik tubuh tersebut. Nah, secara istilah, organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang memiliki visi misi yang sama. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Lalu, apa itu etika berorganisasi? Etika berorganisasi merupakan sebuah aturan atau nilai yang mengatur bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang berada dalam organisasi tersebut. Agar apa? Agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, aman, damai, serta tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Nah, teman-teman semua, dalam ajaran Islam, tentunya organisasi ini harus didasarkan dengan nilai-nilai kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Di sini ayat tersebut menegaskan atau menjelaskan bahwa segala aktivitas manusia termasuk ke dalam organisasi harus dilandaskan dengan kebaikan. Jadi, di sini ketika berorganisasi tentunya harus dikaitkan dengan nilai-nilai kebaikan, termasuk harus adanya sebuah etika dalam berorganisasi tersebut. Lalu, apa saja sih etika yang harus diperhatikan ketika kita berorganisasi? Nah, di sini saya akan mengklasifikasikan 5 etika utama ketika kita berorganisasi. Apa saja etika tersebut? Yang pertama yaitu amanah dan tanggung jawab. Dalam organisasi tentunya banyak sekali pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan perannya. Contohnya, seorang sekretaris diberi tugas, maka kerjakanlah tugas tersebut dengan amanat serta tanggung jawab penuh. Agar apa? Agar tugas atau pekerjaan tersebut dihasilkan sebagai pekerjaan yang baik dan bernilai. Selanjutnya, teman-teman, etika berorganisasi yang kedua yaitu rasa saling menghargai. Ketika kita berada dalam lingkungan organisasi, kita tentunya akan dihadapkan dengan berbagai perbedaan pendapat dari satu anggota kepada anggota yang lainnya. Maka teman-teman semua, ketika terjadi sebuah perbedaan pendapat tersebut, kita harus menghargai pendapat orang lain, karena hal tersebut termasuk ke dalam etika berorganisasi. Agar apa? Ketika kita menghargai pendapat orang lain tidak tersakiti hatinya, mereka akan merasa dihargai dan merasa ada dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya etika yang ketiga dari organisasi yaitu bekerja sama dan tidak egois.
Teman-teman semua, organisasi bukan merupakan tempat untuk menonjolkan diri sendiri, melainkan organisasi ini merupakan sebuah tempat untuk bekerja sama agar tujuan dari organisasi tersebut dapat dicapai dengan baik. Lalu yang keempat yaitu tepat waktu dan disiplin. Contohnya ketika ada kegiatan rapat atau lainnya, kita datang dengan tepat waktu tanpa terlambat. Aturan-aturan yang berada dalam organisasi kita selalu taati. Hal tersebut menunjukkan tanggung jawab diri kita dan rasa menghargai terhadap orang lain. Selanjutnya, etika berorganisasi terakhir, yaitu berbicara atau berkomunikasi dengan baik, dengan cara berbicara sopan, berbicara dengan baik, tidak menyinggung perasaan orang lain, menunjukkan etika dalam berorganisasi yang baik. Agar apa? Agar kita menjaga perasaan orang lain dan menunjukkan nilai kebaikan dalam diri kita. Jadi teman-teman semua, dapat disimpulkan bahwa etika dalam berorganisasi sudah tertata dan terstruktur dengan rapi. Tinggal bagaimana kita menjalankan etika berorganisasi tersebut seperti amanah, tanggung jawab, disiplin, dan menghargai pendapat orang lain. Tentunya agar kegiatan berorganisasi tersebut dapat berjalan dengan baik, aman, tentram, sejahtera, dan berdasarkan nilai-nilai Islam yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan tentunya akan sampailah di tahap tujuan dari organisasi tersebut tercapai dengan baik. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.